Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend de... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngono kan. Tandanya wong apa namanya? Kenyang apa kenyang? Warak. Warak rohaninya. Oke, Bu ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin, ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam keharibaan junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini ada yang tuli? Ada tidak? Mbak Titi. Panggilannya aslinya tok nama samarannya. Ada yang tuli nggak? Sehat ya? Alhamdulillah. Tuli itu budek. Ya. Kalau di sini ada budekan, tapi kayaknya bukan asal kata dari budek ya. Ya, budekan. Ada yang budek? Enggak. Berarti alhamdulillah saya sehat. Ya, kalau sudah tua rodok-rodok budek wajar ya. Ya. Nah, kalau Mbak Tri sukanya berobat ke mantri budek namanya. Ya. Namanya siapa? Tri. Hah? Sopo jenenge? Tri. Sampai bengok-bengok baru nyambung gitu ya. Ada yang buta? Alhamdulillah. Kalau lamur tahu lamur? Burem-burem ya wajar. Wis tuwek gitu ya. Mungkin kena katarak dan lain sebagainya. Makanya pakai kacamata, gitu. Ada yang bisu? Bisu itu apa? Gagu. Ada? Enggak? Sehat berarti? Alhamdulillah. Betapa bersyukurnya jenengan, semuanya sekarang dalam keadaan sehat. Tidak ada yang budek, tidak ada yang buta, tidak ada yang gagu. Alhamdulillah. Bersyukur nggak? Bersyukur. Nggak rematik Siti wajar. Makanya kalau ngaji di Al-Hadid boleh nggak selonjoran? Boleh. Khusus yang sudah tua, yang sudah rematikan maksudnya ini ya. Yang nggak boleh tidur. Nah, ngaji tidur ya pulang bawa apa kan gitu ya. Kalau mau selonjoran, mau lendetan boleh. Silahkan. Ya. Jadi bersyukur semuanya sehat alhamdulillah. Karena apa? Karena di luar sana banyak sekarang orang terhinggap penyakit yang namanya sumum bukmun umyun. Penyakit apa, Bu? Ayo coba sumun, ikutin, sumun bukmun umyun. Nah, penyakit sumum bukmun umyun, SBU. Bukan SPBU. SBU, sumum bukmun umyun. Penyakit apa itu sumum bukmun umyunnya tadi? Ya, penyakit tuli atau budek itu, penyakit apa namanya? Gagu, penyakit buta. Ya. Bukan tuli kupingnya karena kopoan, bukan. Ya. Bukan apa buta karena tunanetra, bukan. Bukan gagu atau bisu karena lidahnya pendek, bukan. Ya, tapi mereka tuli, ya, bisu, buta karena dunia. Karena ngejar dunia. Ada orang yang ngejar dunia sampai budek kupingnya. Banyak. Ya, banyak. Dikasih tahu, ya, ini contoh orang budek karena ngejar dunia, Bu.
Dikasih tahu, jangan, kui haram. Dengar nggak? Dengar. Dikasih peringatan, ojo ngono ki ora apik. Caramu golek duit kaya ngono ki ora apik. Udah diingetin, dengar nggak? Masih dilakoni. Itu namanya budek. Ya. Budek karena urusan dunia. Terus gagu, bisu. Ya. Contohnya apa? Bisu karena urusan dunia. Ngelihat temennya maksiat, dia diem. Ngelihat tetangganya melakukan kemungkaran, dia diem. Ya. Diem saja. Itu bisa sekaligus dua. Bisa gagu, bisa buta. Pura-pura enggak lihat. Tahu. Pura-pura enggak. Aku ora ndelok, aku ora ngerti itu pura-pura. Ya. Itu namanya penyakit SBU, sumun bukmun umyun. Ya. Penyakit yang namanya tuli, budek sama buta. Nah, kenapa Abi membuka pengajian kosaka dengan menyebutkan 3 penyakit tadi? Karena ini penyakit yang sekarang sedang menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Menimpa kita. Banyak sekali yang di sekeliling kita yang sudah kemasukan setan budek, kemasukan setan, apalagi setan gagu, ya, sama kemasukan babi buta. Ya, tahu Ibu babi buta? Ngertinya babi ngepet. Ya. Kalau babi ngepet itu masih mending. Ya, yang dicuri itu bisa dihitung lah. Tapi kalau udah babi buta, ini hewan paling kejam sedunia. Betul tidak? Tuh, coba lihat di berita. Kok Israel membunuh orang Palestina secara membabi buta. Kalau udah kemasukan setan babi buta, udah kejam. Ya, dia bisa melakukan fitnah dengan keji. Ya, kalau ngerasa nih wong wis kayaknya kepengen nginjek jatuhin kalau bisa seancur-ancurnya. Itu namanya babi buta. Itu orang kalau udah kemasukan setan babi buta itu bahaya. Ya. Jadi setan budek, setan gagu sama babi buta. Jadi bukan babi ngepet. Kalau babi ngepet masih mending, ya, masih mending. Yang lebih kejam itu babi buta. Sering ya kita dengar ungkapan itu ya. Ya, orang itu melakukan kekejaman penyiksaan dengan membabi buta. Makanya nanti kita disuruh diharamkan makan babi itu, apalagi babi yang buta. Ya. Jangan sampai itu kita makan babi buta ya. Makan gaji buta, ada juga sebutan gitu ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya kok baru mulai rasanya sudah mencekam? Nah, ini kok Abi mulai dengan istilah-istilah yang sedemikian rumit gitu ya. Karena ibu-ibu perlu mengawasi dan membekali anak cucunya. Nggih mboten? Kalau jenengan itu udahlah, paling sisa umurnya berapa tahun lagi Bu kira-kira? Kira-kira masih lama menurut hitungan matematika. Sekarang umur berapa? Ibu yang baju hitam jilbab hitam? 74. Itu bonusnya udah banyak nggak? Banyak. Kalau jatah Kanjeng Nabi umur 63, ya toh? Sekarang sudah 74, udah sekeliwat. Ya, udah sekeliwat. Ya. Banyak bonusnya, tapi kira-kira ketimbang misalnya punya cucu, Bu. Umur berapa? Yang paling gede. Lah ya umur pinten kira-kira? Nah, masih muda toh cucunya. Udah bekerja. Ini yang harus dikhawatirkan putune ini. Nek Simbae udah umur 74 ini udah urusannya madep gantung sirah. Ngerti? Ya. Madep gantung sirah itu artinya yang diingat itu sesok aku nggak ngerti kapan matiku. Nah, kira-kira udah umur 74 itu dengan yang umur 27 kira-kira jatahnya itu menurut hitungan manusia, jatahnya itu masih lama yang umur 27 atau yang 74? Menurut hitungan manusia.
Ya untung umur yang 27. Ya bisa juga yang 27 mati duluan, bisa. Neng menurut hitungan manusianya. Jangan terus mentang-mentang aku umurnya berapa masih Mbah? 74. Ya, tapi masih petakilan misalnya ngapunten ya. Udah tua masih pecicilan, sholat ora tahu ya toh, ngaji dijak ngaji nggak pernah mau ya, dielingin diingetin putune ya masih ngeyelnya minta ampun, dikasih tahu, Mbah, inget Mbah sesok jenengan ki mati Mbah. Ya kan, umurnya udah 74 malah ngeyel ya. Lah umurmu 27 bisa jadi kowe sing mati dhisik daripada aku malah. Coba. Ya toh? Sekarang model zaman sekarang gitu. Kan hitungannya harusnya yang tua itu harusnya lebih sadar. Udah umur 40 tahun ke atas itu sudah mulai inget ya. Mulai inget. Nih contoh Bu ya. Orang kalau udah masuk umur 40, ini yang belum usia 40 belum ngalami. Kalau udah 40, 41, 42 terus ya, apalagi 74 udah banyak lagi keluhannya. Umur 40 tuh misalnya ya kita makan nih. Di bawah umur 40 makan tuh masih bisa bergaya. Ya, makan tuh masih bisa wah ketok manis posenya ya toh. Makan kayaknya masih gagah. Kalau udah umur 40, 41, 42 itu makan itu udah mulai ya lidah kegigit. Nggih mboten? Ya. Isit kecokot ya. Ngamuk-ngamuk dewe. Ki untuk kupi atau ki masa lidah dewe dicokot. Nah, malah marah-marah. Ya karena itu tadi fungsi gigi sudah mulai berkurang. Ya. Kemudian lihat gigi udah mulai dulu umur 40 ke bawah giginya rata. Oh, bagus kayak senyum Pepsodent. Umur 40 tahun ke atas mulai itu yang kanan naik ke yang kiri. Ya betul. Jangan macam-macam, itu tanda-tanda dari Allah ki harap mati. Ya, udah deket itu sama gantung sirah. Ini kuburan di sini namanya makam gantung sirah, Bu. Ya, mungkin buat yang perampelan nggak tahu namanya gantung sirah ki opo gitu ya. Rambut sudah mulai putih. Nah, abinya jodoh putih semua. Ya, abilah mau disemir aja lah biar kayak Mario gitu kan. Main rodok keren siti gitu ya. Tapi disemirnya percuma bi katanya ya. Ntar kalau disemir kalau udah numbuh ya putih lagi. Dipotong ya nanti sama. Oh, berarti percuma nggak usah disemir gitu ya. Nah, udah mulai diingetin sama Allah. Gimana? Kulit dulu zaman umur nih budukunya umur berapa buduku? Ya 29 mah masih pori-porinya nggak kelihatan ya. Nggak usah banyak pakai foundation segala macam sih. Mulus. Coba umur 40 tahun ke atas, udah mulai kelihatan tuh lobang-lobang itu. Keriput-keriput. Gimana? Dulu itu mamanya Ayu 5 tahun 6 tahun 7 tahun yang lalu. Cantik loh, Bu. Selemu, ya toh. Mukanya masih kenceng. Sekarang sudah tua. Lah anaknya udah gede ya. Ya, anaknya udah gede memang sudah tua. Karena umur nggak mungkin mundur, ya. Gitu, Bu ya. Jadi kembali lagi, kalau jenengan itu yang umurnya sudah 40 tahun ke atas itu nggak usah pusing. Ya. Kenapa? Karena jenengan insya Allah sudah istiqomah ibadah. Wis ngajinya wis mantep. Nah, anak cucunya ini yang harus dikhawatirkan, itu maksud saya. Ya. Kerjanya putune jenengan sudah kerja yang halal atau tidak. Nggih, Batan? Cucunya jenengan sudah bisa baca Al-Qur'an atau tidak? Sudah mau sholat atau belum? Nah, itu PR-nya. Ya, itu yang harus dipikirin. Nah, inilah makanya pembekalan ini supaya jenengan besok siapa tahu. Kan manfaatnya ngaji itu selain manfaat buat diri sendiri, bisa manfaat minimal buat keluarga. Iso ngandani anak putune. Nggih, Batan? Kalau nggak pernah ngaji, bingung. Aku ngandani apa ya Al-Qur'an atau ngaji kok kan ya. Tapi kalau sering ngaji, lama-lama bisa nasehati anak cucunya. Ojo ngono nduk, le kan gitu ya. Ya, memang mama ini bukan ustazah. Neng sering ngaji neng pondok. Katane ustazah, katane ustad itu begini kan begitu bisa. Karena modal ngaji denger. Ya tak? Nah, baik. Ini kita masih ada di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka kenapa Abi menyampaikan penyakit SBU tadi? Sumun, bukmun, umyun. Ini karena terkait dengan
peristiwa ya di bulan Maulid. Maulid Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya tim hadroh tadi, yang tim hadroh kita ini namanya tim hadroh Tombo Hati. Tombo Hati, ya, bukan tombo kangen, Tombo Hati. Tapi ngangen nih. Makanya tapi kalau ada pengajian, kalau nggak ada tim hadroh Tombo Hati itu rasanya, yo kayaknya kuburan, ya, sepi. Tapi kalau ada tim hadroh Tombo Hati, tambah semangat meriah. Ya, tim hadroh Tombo Hati ini ya pimpinannya Ibu Tati Widyawati. Widyati apa Widyawati, Bu? Hidayati. Ya, ini beliau ya orangnya. Ya, didampingi suami tercinta Pak Sumadi ya. Yang alhamdulillah selalu mau rewang. Betulin mic gotong-gotong ya. Saya luar biasa juga ya sama Pak Sumadi, dia semangat. Jadi ibu-ibu sudah diingatkan tadi lewat sholawat-sholawat yang dibacakan. Kenapa? Karena ini masih bulan Maulid, harus memperbanyak sholawat. Ya. Nabi kita itu dalam perjalanan hidupnya memiliki tiga kisah yang besar yang harus kita jadikan pelajaran. Pertama, peristiwa kisah hidupnya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Pernah dengar ya Bu ya, tahu ya? Nah, peristiwa hijrahnya Nabi ini adalah kisah perjalanan hidup yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang luar biasa juga. Ibu-ibu pernah ngalamin diusir dari kampung halamannya? Pernah? Nggak pernah. Ibu Duku berapa tahun jadi Duku? 5 tahun. Pernah ngusir warga? Ada warganya diusir? Belum. Jangan ya. Ada yang pernah tahu ada orang diusir dari kampungnya? Ada? Ya, ada mungkin 1-2 ya kejadian itu ya. Kejadian langka. Nah, Nabi kita Muhammad ngalami nggak? Ngalami nggak? Ngalami, Bu. Ya. Nabi Muhammad kenapa hijrah dari Mekah ke Madinah? Ayo, biar ngerti nih. Ya, ini belajar sirah nabawi. Karena diusir. Karena diusir, karena difitnah, karena diancam mau dibunuh. Maka Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jauh apa enggak Madinah itu? Kira-kira dari kalau Mekah ke Madinah itu dari sini kemana kira-kira? Siapa yang pernah pergi ke Tanah Suci? Angkat tangan. Belum? Mau? Amin ya. Minimal mau dulu. Yang muni mau dicatat sama malaikat, ya. Catat sama malaikat, disampaikan sama Allah gitu. Masya Allah kon nyatet ya. Gue asisten. Abi aja punya asisten nih. Ya, Mas Bolang. Ganteng nggak, Bu? Wah, ganteng nih. Apalagi yang sebelah sini. Ya. Ini apa namanya? 001. Ya. Jadi 0, 0, angka 0, angka 0, angka 1. Jadi 001 ini. Jadi apa namanya? Gara-gara si Bolang jadi lupa. Sampai di mana tadi? Hah? Hah? Oh, yang mau Tanah Suci ya, amin ya. Nanti Allah catat ya Bu ya. Dan mau berangkat ke Tanah Suci itu apa namanya? Modalnya modal niat. Ya Bu, nanti kapan-kapan kita bahas caranya bisa berangkat ke Tanah Suci bagaimana. Merayu Allah supaya bisa berangkat ke Tanah Suci. Karena alhamdulillah bukan mau sombong ya Bu ya. Ya, bukan mau sombong. Abi itu umroh pertama tahun 2005. Ya diberangkatin orang. Nggak punya modal, diberangkatin orang. Ya. Terus habis itu 2008-2009 berangkat haji. Ya diberangkatin orang. Nggak modal. Ya. Malah pulang bawa duit. Aneh toh? Aneh. Tapi buat Allah bisa. Terus umroh lagi 2014, 2015, 2016 ya hampir apa namanya tiap tahun berurutan. Dan alhamdulillah bisa memberangkatkan umroh orang tua, bahkan pengurus pondok ya. Nah itu semuanya bukan modal karena Abi orang kaya. Nah, Abi apa namanya? Nggak punya apa-apa kok. Cuma modal punya badan lemu. Ya. Tapi bisa. Semua karena apa? Karena Allah. Karena Allah. Nah, kalau bicara dari Mekah ke Madinah, jaraknya itu kalau perjalanan naik bis ya
Naik bis itu sekitar 5 jam. Ya. Jadi kalau kita naik mobil dari sini kurang lebih sampai Surabaya. Kurang lebih. Perjalanan sini Mekahnya, Surabaya itu Madinahnya. Bayangin. Nabi Muhammad SAW harus terusir dari kampung halamannya karena fitnah, karena ancaman, ya, karena pengusiran. Dari Mekah dia harus pergi ke Madinah, kurang lebih ke Surabaya pindahnya. Dan perjalanannya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang udah ada kereta, lebih cepat. Katanya sih 3 jam, tapi belum pernah. Semenjak udah ada kereta belum pernah berangkat umroh lagi. Ya. Nah, kalau naik bis enak, bisnya AC. Jalannya udah bagus, jalan tol di sana bukan kayak di sini. Tiap daerah ada gerbang tolnya. Dicegat kon bayar, kalau sana gratis nggak ada yang bayar, langsung urus. Ya, berhentinya karena penumpangnya mau pipis, ya, karena mau beli makanan, cuma itu aja. Ya, selebihnya lurus terus, ya, lancar semuanya. Nah, jadi perjalanan dari Mekah ke Madinah itu sekarang sudah enak. Kalau dulu zaman Nabi, jalan kaki naik onta. Ya, kurang lebih katanya membutuhkan waktu sekitar 15 harian baru sampai. Ya. Kalau sekarang sudah naik bis bisa 5 jam. Kalau dulu naik onta jalan kaki Nabi bisa 15 harian. Coba bayangkan. Dan itu perjalanannya bukan perjalanan yang enak, jalan kaki kayak dari Surodadi sampai ke Pondok. Dari Perampelan Kenteng sampai ke sini. Jalannya sudah ada jalannya, sudah aspalnya. Itu melewati gunung, padang, batu, gersang. Itu Nabi. Ya. Kira-kira susah nggak tuh zaman Rasulullah? Susah. Ya. Makanya kita disuruh belajar napak tilas perjalanan Rasulullah. Ya, hijrahnya itu karena apa? Karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Betapa nikmatnya jenengan lahir di kampung halaman, disambut sama tonggo-tonggone, semua tetangganya baik. Gimana? Ya, guyup rukun, nggak punya bawang, minta sama tetangga, dikasih nggak? Kalau punya dikasih. Ya, nggak punya garam, minta sama tetangga dikasih. Dikasih, bahkan minta makan aja dikasih kok. Ya. Nah, tapi kalau tempatnya Bu Susil itu, Mak, jaluk mangan, mana Bu Susil? Ada? Oh, ngomong. Dikasih. Abi datang ke tempatnya Bu Sukilah. Bu, punya makanan apa? Ya. Lah maunya apa, Bi? Dikasih. Itulah kita enaknya. Nggak punya makan, ke tetangga dikasih. Minimal dikasih minum. Wah, apalagi kalau Mbak Arin cerita. Kalau ke tempat mamanya Ayu, Bi, malu. Kenapa? Disuguhi macam-macam. Itu kita. Nabi Muhammad dari kampung halamannya diusir. Berarti hidupnya jenengan sebagai umatnya Nabi masih jauh lebih enak. Yang kedua, perjalanan kedua apa? Perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Tahu ya? Perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra itu perjalanan dari Mekah ya menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang lagi perang sama Israel itu. Ya, ini lebih jauh lagi dari Mekah ke Madinah. Ya. Antar negara, ya, melewati lintas berapa negara itu. Jauh, naik pesawat aja nggak cukup 1 jam. Apalagi Nabi Muhammad cuma naik buruk. Ternyata lebih cepat. Kenapa? Kendaraannya Nabi waktu itu kendaraan surga, bukan kendaraan dunia. Coba kalau melaku, udah jauh lagi. Ya. Dari Baitul Maqdis naik Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Apa perjalanan itu? Menerima perintah sholat 5 waktu. Sekarang yang jenengan kerjain sekarang sudah enak. Sudah dikasih tahu ini loh gerakannya, ya. Dari mana Ibu tahu caranya sholat? Dari mana? Dari buku, iya. Buku dari mana? Dari Pak Ustadz. Pak Ustadz dari mana? Dari Nabi. Kalau ditanya, ya, ibu-ibu tahu dari mana gerakan dan bacaan sholat? Ibu-ibu tahu dari mana kok bisa sholat? Dari Kanjeng Nabi. Karena kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Nabi Muhammad sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib
3 rakaat. Isya subuh bukannya ada yang subuhnya 4 rakaat. Lah isya lali ya. Akhirnya isya dulu baru subuh gitu ya. Ya. Jadi itu gerakannya bisa. Oh, ada gerakan yang namanya takbiratul ihram, ya toh. Ada gerakan namanya iftitah. Ada gerakan yang namanya ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, ada salam. Itu semuanya yang ngajarin Nabi. Ada bacaan iftitah, ada bacaan i'tidal, ada bacaan ruku, ada bacaan i'tidal, ada bacaan duduk di antara 2 sujud, ada bacaan tahiyat. Semuanya itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi karena perjalanan tadi Isra dan Mi'raj. Tinggal ngelakoni ya. Yang ternyata zaman umat sebelum Nabi Muhammad itu sholatnya 50 kali. Kita cuma 5 kali. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berapa nabi itu? Berapa nabi? 25. Ya, selawe. Dari 25 nabi, sholatnya yang paling sedikit itu sholatnya umat Nabi Muhammad. Ya. Nabi Musa 50 kali sholatnya umatnya. Coba bayangin kalau sehari semalam 50 kali sholat, kira-kira baru duduk sebentar sudah sholat meneh. Gitu. Baru duduk sebentar sudah sholat meneh. Kan gitu. Nabi, umat Nabi kita diringkes. Cuma 5 kali. Ning 5 kali aja berat apa ringan? Alhamdulillah. Itu kalau ya jamaah santri Kalong Al-Hadid ringan. Ya. Coba kalau yang di luar. Ada musola tempat dekat dengan ada musola? Di Ngepung ada musolanya, ya nah. Di Surodadi ada masjid megah. Di Prampelan ada masjid musola ada ya? Ada masjid ya. Zuhurnya berapa orang? Asarnya? Nah, maghribnya lumayan, Mbak. Banyak isya ya masih lumayan, subuh ya masih lumayan. Zuhur asar yang paling ngenes. Nggih mboten? Ya, kadang sing adzan wae ora teko. Ya mboten lali ya. Atau mungkin pergi ada urusan akhirnya masjidnya nggak ada yang adzan. Nah, itu kita. Atau di rumah kita sehari-hari sholat. Suruh sholat 5 waktu aja, Masya Allah, anak cucu kita itu rasanya berat apa ringan itu? Iya, berat. Ya ibu-ibu aja jujur, ibu-ibu ini mulai sholatnya itu kan paling pas udah mulai rematik gitu. Udah mulai sakit-sakitan, udah mulai 40 tahun, 50 tahun baru mulai sholat. Dulu nom-nomannya, ya toh? Iya toh? Banyak yang gitu. Ya, udah pensiun, ya toh? Udah pensiun, dulunya jadi pejabat, luar biasa. Jadi PNS, ya. Golongannya golongan yang paling mentereng. Nggak pernah sholat ketika dulu waktu kerja. Begitu pensiun, baru mulai nyedai masjid, ya toh? Baru mulai ikut pengajian, gitu. Baru mulai mempeng sholatnya, banyak yang kayak gitu. Kenapa? Sudah sadar umur makin tua, ya toh? Malaikat Israel udah mulai kroso. Kok ketoy kok aku ya ono sing ngawasi ya gini ya. Nah, itu malaikat Israel itu. Ya. Ojo wedi. Ya, harus siap. Ya. Sangune udah banyak belum? Udah cukup belum kira-kira? Besok nasibnya jenengan masuk gantung sirah itu dalam keadaan mendapatkan nikmat kubur atau dapat azab kubur, kan begitu. Kira-kira kalau jenengan berharapnya pengen diazab atau pengen mendapatkan nikmat? Nikmat atau azab? Nah, pengennya nikmat ya. Makanya kalau sekarang kalau dikasih musibah, jangan ngedumel, jangan ngegerutu. Kenapa? Masih mending dikasih hukuman sekarang daripada besok hukumannya di dalam kubur. Ya. Kenapa? Karena hukuman di dalam kubur itu jauh lebih mengerikan ketimbang hukuman di dunia. Hukuman di dunia itu apa? Ya paling sakit, gitu. Kan sakit itu hukuman dari Allah buat kita supaya apa? Dosa kita digugurkan. Makanya kalau sakit jangan ngeluh. Ya Allah, kenapa kok aku sakit? Ya evaluasi diri. Oh, karena saya mungkin banyak
banyak dosanya. Oh, mungkin ini cara Allah menegur saya supaya saya sadar, ya toh, supaya sadar saya ingat sama Allah. Coba kalau nggak sakit, nggak mungkin teriak sama Allah. Contoh, ada lindu, baru lindu loh, belum gempa beneran. Wah, masih Pak ibu-ibu bengok-bengok. Allahu Akbar, teriak-teriak paling banter. Ya, betul. Coba kalau nggak ada lindu, jenengan teriak-teriak Allahu Akbar nggak? Ya nggak mungkin, ngapain? Ya, kenapa tuh si ibu itu teriak-teriak Allahu Akbar kan? Nah, jadi setiap ujian itu tujuannya supaya kita ingat sama Allah. Ya. Nah, itu ya Bu, makanya sholat 5 waktu itu kita harus jaga. Kenapa? Itu warisan Nabi. Ya, kita di rumah, di kampung halaman kita mendapatkan nikmat tetangga yang baik, saudara-saudara yang baik, harus disyukuri, alhamdulillah. Nek ono kekurangan tonggone wajar. Nggak ada orang yang punya tetangga sempurna. Ya, punya tetangga sempurna itu apa? Aku ki karepku pengen sekali-kali barangkali tinggal neng pondok penak ya. Ya kan gitu ya. Kenapa? Karena orangnya semuanya kan mesti nek wong pondok itu kan pasti sholat semua, apa-apa semua. Ya enggak juga. Namanya manusia di mana-mana ada sama. Ya ketemu sama orang yang cerewet ya sama. Ada orang cerewet. Di mana-mana ada. Ya, enggak usah gumun. Ada orang yang maido, ada enggak? Di mana-mana ada. Enggak usah bingung. Ketemu sama orang yang suka ngerasani, ada. Di mana-mana ada. Ya. Jangan mentang-mentang wah ning pondok pasti orang sing maido, orang sing ngerasani. Ya banyak sama aja. Namanya sifat manusia. Tapi yang penting Bu, ya toh, guyub, rukun kan begitu. Jenengan sakit, ada yang nilai? Alhamdulillah, ya toh. Jenengan mati, besok ada yang ngurusi? Alhamdulillah, itu loh Bu, yang penting. Ya, kita nggak punya, ada yang perhatikan datang jenguk, mungkin ngasih bantuan apa, ya toh, menawarkan perlu apa, itu sudah disyukuri, alhamdulillah. Saya melihat menyaksikan di Gunung Kidul ini masih luar biasa. Nggak usah jauh-jauh lah, mata sekeliling saya aja, tapi nggak usah saya sebut. Ada cuma tinggal sebatang kara. Ini contoh yang terakhir nih, kemarin didatengin sama TPD itu di mana? Daerah mana? Jenengnya siapa Pak? Siapa? Pak Kirno namanya. Tinggal sebatang kara ya. Cuma tinggal sebatang kara. Rumahnya itu kayak di alas gitu. Tapi apakah karena dia tinggal di alas nggak ada tetangganya terus nggak ada orang yang peduli? Enggak. Dia cerita, alhamdulillah tetangga-tetangga saya baik, mau datang saya, jenguk pada saya, ngasih makanan, ngasih bantuan. Itu loh Bu nikmat. Nabi itu diusir dari kampung halamannya. Jenengan alhamdulillah. Ya, jadi kalau punya tetangga yang suka ngerasani maido, ya jangan di maido balik. Jangan dirasani balik, ya. Didoakan. Ya, didoakan yang baik. Baik. Nanti insya Allah tetangganya jadi baik, jadi sana. Nah, tetangganya ngerasani, jenengan melu ngerasain podo wae. Ya. Jenengan di maido nih, terus jenengan sama balas maido juga, ya sama aja, 11-12 itu cocok itu. Ya toh? Yo pantas jenengan punya tangga ngerasani maido, yo jenengan juga sukanya begitu. Ya betul? Nah, itu ya. Jadi kita syukurilah. Kekurangan tetangga kita maafkan, kita tutupi. Jangan diumbar-umbar, ya toh? Kalau perlu kita balas dengan yang baik. Nah, Nabi dulu diusir dari kampung halamannya. Ya, mesake, luar biasa. Bagaimana perjuangan Nabi. Supaya apa? Nabi kepengen umatnya besok itu merasakan bagaimana nikmat bertetangga. Nikmat guyub dan rukun. Nabi harus susah payah perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya. Jenengan tinggal nerima bersih sholat 5 waktu, udah jalankan saja. Ya. Jangan dianggap beban, jangan sekali-kali ditinggalkan kecuali ketiduran. Turu dari zuhur sampai asar. Ya begitu bangun, sholat langsung. Kok kesiangan subuhnya? Biasanya subuhnya nggak pernah telat. Ini mungkin karena capek, karena sakit. Kok bangunnya tiba-tiba jam 6? Kesiangan tidak? Kesiangan, subuh sekarang jam 4 lewat 10 menit. Ya, nggak apa-apa, begitu bangun langsung sholat ya. Wah, kesiangan aku. Terus nggak sholat. Ngapain nyebut kesiangan nggak sholat? Sebut kesiangan terus langsung sholat. Ya, itu yang benar seperti itu ya. Yang ketiga, perjalanan Nabi apa? Ya, tadi hijrah,
Kemudian apa namanya? Isra dan Mi'raj. Apa yang ketiga? TPD? Ayo. Nah, ini lupa ini pelajarannya. Kisah perjalanan Nabi yang hebat semasa hidup. Apa yang terakhir, yang ketiga? Hai, Hikmah. Nah, lali. Hai, Arin. Nah, lupa. Bu Muji. Dapat toh pelajarannya. Wong suka nge-share kok malah lali. Orang nggak dibaca yang mesti. Kosaka. Kan tiap hari habis share toh nasihat subuh. Iya toh? Baca nggak tuh di grup itu? Wah, nggak dibaca. Apa yang ketiga? Ayo. Yang apa namanya bisa nyebutkan yang ketiga, ntar Abi doain. Biar utangnya lunas. Nggak mau didoain? Ya, doakan hadiah. Ya, hadiah. Jadi kalau ada yang mau orang tak doain ya, Pak Bu, seneng, alhamdulillah matur nuwun. Karena hadiah itu nggak mesti, apa hadiah harus mesti, oh nih Bu, tak kasih sembako. Doa sama sembako itu lebih mahal mana? Ya itu sadar. Ya, mau dikasih doa, wah, gitu ya. Kenapa doa itu lebih mahal daripada harta dunia segala? Kenapa? Mencari orang yang mau mendoakan kita sekarang tuh sulit. Ya, paling kalau ketemu, Mario, apa kabar? Masih ingat sama ini Bu? Masih ingat kan sama Mario ini? Ya, baik, alhamdulillah ya. Ya tak doain kamu ya biar jadi apa? Mualaf yang istiqomah, yang sukses dunia akhirat. Itu harusnya jenengan tuh senang, alhamdulillah, matur nuwun ya. Zaman sekarang masih ada orang yang mendoakan kita. Ya. Kenapa? Kadang yang ngerasani kita sama yang ngomongin kita di belakang lebih banyak yang ngerasani yang ngomong di belakang atau ngedoain. Tuh tahu Bu, ya. Ya faktanya begitu ya Bu ya. Iya. Berarti kalau ada orang yang mau mendoakan jenengan tuh harusnya bersyukur, terima kasih gitu ya. Malah kalau perlu, ya toh, tak doain ya Mario ya, begini-gini yang baik-baik semua alhamdulillah. Kebetulan Mario ya, Bi, saya kepengen kasih hadiah buat Abi sebagai balasan karena Abi doain saya. Apa? Saya mau bikin masakan yang enak buat Abi. Bilang gitu kan. Oh boleh, masakan apa? Bilang kalau saya bikinin sandwich yang enak. Ngingetin punya utang dia, Bu. Saya ngingetin dia punya utang, makanya saya sindir gitu. Itu contoh. Itu dulu di zaman Nabi itu begitu, Bu. Jadi zaman Rasulullah kalau ada sahabat yang mendoakan sahabat yang lain, punya kurma di rumah dikasih. Ya, ini hadiah buat kamu. Kok kasih? Ya karena tadi kamu sudah mendoakan saya. Kenapa? Karena kurma yang dikasih itu harganya, nilainya di hadapan Allah itu masih jauh lebih murah ketimbang doa yang diucapkan dengan tulus pada kita. Ya, jadi kalau ada orang lain, waktu ada temennya, ada tetangganya ngedoain itu, jangan diremehkan. Tapi disyukuri, alhamdulillah, matur nuwun sangat. Ya, karena apa? Karena sudah mendoakan saya. Karena siapa tahu doa dari tetangga kita itulah yang besok mengantarkan kita jadi orang yang sukses, jadi orang yang bahagia. Kenapa? Begitu besok dibukain catatan amal, ya Allah, aku nggak nyangka ya Allah, kok aku kayaknya sholatku ya biasa-biasa aja, amalku yang nggak banyak, kok tahu-tahu aku masuk surga ya Allah. Dibuka sama Allah catatan ini loh. Ada tetanggamu yang tiap hari doain kamu. Namanya siapa? Sukilah. Ya kan? Aku padahal sering nyeneni dia loh, Bu. Ya Allah ya. Aku pada suka sebel sama dia. Tapi ternyata dia diam-diam mendoakan saya. Ya ini buktinya nih. Wow, ketemu di surga sama Bu Sukila. Kira-kira rangkulan nggak? Rangkulan matur nuwun Bu Sukila ya. Aku ora nyangka kok kowe ndongani aku. Ini cuma contoh ya. Tapi bisa terjadi manakala kita saling mendoakan. Jadi sekarang dirubah ya. Lebih banyak mendoakan orang daripada ngerasani gitu maksudnya. Apa yang ketiga ini? Ditunggu. Udah ngeliat contekan, udah hafal. Ya. Perjalanan Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Mendapatkan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dalam waktu yang singkat apa lama? Oh singkat. Berapa tahun? 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Ya, atau kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. Jenengan nyicil utang BRI paling lama berapa, Mbak? Mbak Sebelah. Ayo. Rendah utang. Alhamdulillah.
Bu Duko, punya utang di BRI? Alhamdulillah tidak. Ada yang punya utang? King aku loh, jujur. Berapa? Berapa tahun paling lama ngangsur? 3 tahun. Paling lama ngangsur berapa tahun? Nggak ada 3 tahun. Paling lama 5. Kok Abi apal? Ya sama punya utang juga saya. Ya. Paling lama 5 tahun. Ya, 5 tahun. Ada 2 tahun, ada setahun ya toh. Di bawah setahun itu seberaan namanya. Gitu. Setahun 12 bulan, ada yang cicilan 2 tahun, ada 3 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun. Kalau nyicil mobil itu ada maksimal 6 tahun. Nyicil rumah itu maksimal 20 tahun KPR. Nggak ada 20 tahun lebih, itu nggak ada. Ya. Jadi umur cicilan paling utang itu paling lama 20 tahun. Rasanya udah lama nggak tuh kira-kira nyicil punya utang KPR rumah 20 tahun? Ya lama. Ya toh. Seumur-umur kok orang lunas utangnya gitu ya. Ternyata punya utang bayarnya 20 tahun. Nah, Al-Quran diturunkan itu 23 tahun. Bukan waktu yang singkat. Tapi waktu yang panjang. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan sabar selama 23 tahun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek nerima wahyu itu, jenengan ingat nggak keadaan Nabi seperti apa? Apa happy-happy ya kan, seneng-seneng ya, tahu-tahu majleb langsung turun tiba-tiba gitu? Tidak. Terkadang Nabi Muhammad panas dingin. Kenapa? Karena ayat Allah ini gunung saja nggak berani. Ditawarin pertama kali sama gunung, kamu mau nggak terima Al-Quran? Nggak berani. Gunung yang paling kuat, yang paling gede di dunia itu nggak berani. Kenapa? Semua gunung suruh jadi satu, nerima nggak berani, nggak kuat. Kenapa? Karena Al-Quran itu berat. Al-Quran ini firmannya Allah. Luar biasa ya, saktinya, luar biasa hebatnya. Nggak ada yang sanggup alam ini nerima. Yang bisa nerima cuma satu, Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad kadang panas dingin, kadang menggigil, ya, kadang demam. Ketika menerima wahyu. Kenapa? Karena berat. Ya, caranya gampang gini. Ibu pernah lihat orang Jatilan kalau kesurupan? Ya toh? Langsung gulang-guling, jengkang-jengking ya toh? Kayak begitulah. Itu kemasukan setan. Ya kan? Baru setan itu kecil, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya. Nah, nerima wahyu itu jauh lebih berat lagi. Lebih susah. Makanya tidak ada yang sanggup menerima wahyu itu cuma Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Nabi kita nggak ada, kira-kira Al-Quran sampai nggak pada kita? Nggak bisa. Makanya perlu diturunkan secara berangsur-angsur. Nggak tiba-tiba majub langsung, wah, sekelas Nabi saja belum tentu sanggup menerimanya. Maka dia harus dicicil pelan-pelan. 23 tahun lamanya. Ya. Jenengan nyicil BRI aja rasanya berat nggak? Wah, kon suruh nerima Al-Quran kira-kira. Wah, malah langsung ya napasnya putus. Ya. Saking beratnya. Kenapa? Firman Allah ini kan bukan cuma sekedar tulisan, tetapi perkataannya Allah, ucapannya Allah Sang Pencipta yang luar biasa, berkuasa di seluruh alam raya ini. Diterima sama Nabi Muhammad. Ya. Ketemu sama Allah, ada yang sanggup ketemu sama Allah nggak? Manusia. Nggak ada yang sanggup. Kenapa? Karena Allah tuh hebat. Sinarnya terlalu terang, lebih terang dari matahari. Kita ketemu matahari aja suhunya udah di atas 30 aja udah kepanasan. Nah, itu susah menggambarkan betapa dahsyatnya Al-Quran. Ya, dan ternyata yang mampu menerima Al-Quran itu intinya cuma Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enak-enakan umatnya. Tinggal nerima itu Al-Quran di rumah. Punya? Ada yang nggak punya Al-Quran? Minimal punya, Bu. Perkara nggak dibaca, carry lah. Ya. Ditanya anggota Kosaka, punya Al-Quran. Ada yang enggak, malu saya. Ya. Jadi jenengan minimal punya. Kalau nggak punya, jujur bilang. Nanti saya kasih, gratis. Ya. Minimal punya. Ada yang nggak punya? Kalau ada yang nggak punya, nanti bilang sama Mbak Tri sama Mbak Arin. Nanti dikasih sama pondok. Minial 2.
Karena orang Islam itu kitab sucinya apa? Al-Quran. Dan Al-Quran ini pegangan kita. Al-Quran ini nyawanya kita. Jadi bayangkan kalau di rumah nggak ada Al-Quran, berarti sama dengan mayat hidup. Manusia nggak punya nyawa. Jadi hati-hati, jangan nanti cek di rumah. Mungkin di sini malu kalau ngomong jujur. Ya boten, ya. Dicek ono Al-Quran apa tidak di rumahnya. Kalau tidak punya, cepet-cepet ngomong, jangan malu-malu. Ya, saya kasih gratis bener. Demi menyelamatkan jenengan. Biar punya nyawa lagi di rumah itu. Ya pantesan di dalam rumah ke isinya ribut, ya toh? Panas, suami istri berantem, mboke karo anake, gegeran, yang Al-Quran aja nggak ada di rumah coba. Perkara dibaca tidak belakangan, nggih. Yang penting punya. Kenapa? Ketika ada Al-Quran ditaruh di dalam rumah, maka disitulah cahayanya Allah itu bisa menjaga rumah itu. Itu harus kita yakini. Jangan malah di rumah nggak ada Al-Quran, onone apa? Jimat. Ya. Wow, di apa namanya di depan rumahnya apa biasanya orang sini? Ya, ada itu ya, jimat-jimatnya. Nanti di dalam rumah di atas ternitnya ya ada sajennya. Pokoknya ini rumah nggak boleh kosong nih, harus ada pegangannya. Al-Quran nggak ada, ya pantas setan datang ke dalam rumah. Ya betul. Ya. Akhirnya merasa diri disantet orang lah. Ya toh, merasa diri rasanya kok rezekinya seret lah. Usahanya kok nggak lancar lah. Badan kok rasanya penyakit semua lah, macam-macam. Dikit-dikit kena musibah lah. Ya karena yang jenengan pelihara jimat kok. Yang dipelihara setan di dalam rumah kok. Al-Qur'annya nggak ada, gimana mau bersih rumahnya? Gimana mau selamat jiwanya? Nggih mboten? Makanya saya katakan, kenapa Nabi Muhammad itu 23 tahun bayangkan nerima Al-Quran? Karena nggak sembarangan. Jimat yang paling ampuh, benda pusaka sing paling mumpuni, saat dunia nggak ada tandingannya ya Al-Quran. Jangan malah nyimpen batu aki, ya toh, ono kodame segala macam, ya toh. Jangan malah nyimpen keris-kerisan, diyakini ono kodame segala macam. Oh kalau ini ada kodamnya nih ya. Kodamnya kodam apa? Kodam benci. Yang misalnya gitu ya. Jangan. Oh kalau nama ini kodamnya kodam Nyi Roro Kidul. Ada tuh sekarang di TikTok gitu ya. Kalau sebutin nama ya nanti dibaca oh ada kodamnya atau tidak gitu ya. Ya, ngapain apa cek kodam namanya. Nah, ini. Jangan ya Bu ya. Maka tolong di rumah minimal ada Al-Qur'an. Kalau tidak ada minta nanti dikasih sama pondok. Syukur-syukur alhamdulillah jenengan mau Mbak. Kalau udah punya berarti anggap Abi husnuzon udah punya semua ya. Nah, kalau udah punya minimal sehari sekali jenengan buka Al-Qur'an itu. Buka aja, pegang. Syaratnya megang Al-Qur'an harus wudu terlebih dahulu, ya toh? Kalau yang masih menstruasi perempuan yang masih haid, nanti tunggu selesai haid. Baca tiap hari dibuka. Aku nggak bisa baca, Pak Ustaz. Nggak apa-apa, buka aja, baca. Ya, jenengan buka, jenengan liatin aja tuh tulisannya, gitu ya. Kalau ada artinya, baca artinya. Ya, sambil nanti nunggu waktu yang tepat supaya bisa membaca Al-Quran, supaya bisa belajar, gitu ya. Kalau bisa baca, dibaca. Saya bacaannya terbata-bata, Pak Ustadz. Nggak apa-apa, dibaca aja. Ya, walaupun cuma alif, lam, alif, lam, alif, lam. Kapan mimnya gitu ya? Nggak apa-apa ya baca. Jadi alif, lam, mim itu bisa 10 menit sendiri. Mondar-mandir alif, lam, ya, ngomong mim aja angel gitu ya. Jalika ini. Nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Karena yakinlah, salah sekalipun kita baca Al-Quran, Allah tidak melihat kekurangan kita, tapi melihat bagaimana usaha kita. Jenengan lagi sedih, lagi bingung, lagi galau, buka Al-Qurannya. Dipelukin aja tuh Al-Quran gitu ya. Sambil baca ayat yang jenengan apalah. Yang paling jenengan hafal mesti surat ya Kulhu itu ya, Al-Ikhlas atau Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah aja. Sambil melukin Al-Qur'an, pakai mukena, udah wudu melukin Al-Qur'an sambil apa namanya tuh duduk di atas sajadah.
jenengan apa namanya baca Al-Ikhlas atau Al-Fatihah terus diulang-ulang sambil melukin Al-Quran, nggak apa-apa, insya Allah itu jauh lebih baik ya daripada kemana-mana ngaji kok masih bawa jimat misalnya. Jelas ngaji kok masih bawa jimat. Yang Al-Qurannya yang jimat yang paling ampuh malah nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka. Waduh, ya Allah sayang sekali ya. Nah itu ya Bu ya. Nah jadi itu kurang lebih ya. Maka karena ini masih bulan Maulid, kita apa namanya ngajinya pun masih seputar Maulid Nabi. Jadi intinya satu, perjalanan hidup Nabi yang hebat itu ada 3. Yang pertama perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Intinya jenengan bersyukur karena alhamdulillah jenengan masih punya tempat tinggal ya kan, masih punya kampung halaman, masih punya tetangga yang baik ya. Syukur terus mendoakan tetangganya. Lebih banyak mendoakan daripada ngerasani ya toh. Mudah-mudahan yang ngerasani jenengan doakan supaya bisa jadi lebih baik lagi, dapat hidayah. Begitu rumusnya ya. Kalau ada tetangga yang susah dibantu, jangan senang lihat tetangga susah ya kan. Susah ngelihat tetangga senang kan begitu ya. Kalau lihat orang susah segera dibantu, minimal ditengok. Kalau orang sakit ditengok saja sudah senangnya minta ampun. Apalagi kalau jenengan bawa jeruk setengah kilo ya, yang harganya paling cuma sekilo jeruk berapa Bu? Sekarang? Hah? 23 ya, taruhlah 20.000, setengah kilo berarti cuma 10.000. Punya duit 10.000? Ya beliin, walaupun jeruknya asem nggak apa-apa, yang penting bawa tentengan ya, atau ke toko, ke warung, beliin roti sama susu, beliin gula sama teh atau kopi. Seneng nggak kira-kira? Terus senengnya minta ampun. Jenengan keluarin duit buat sedekah buat tetangganya, insya Allah akan balik berkali-kali lipat, nggak akan hilang. Ya, Batan? Nah, itulah enaknya hidup bertetangga. Itu yang diajarkan Nabi lewat peristiwa hijrah itu. Yang kedua, perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, tandanya, ibrohnya atau pelajarannya kita harus menjaga sholat 5 waktu kita, terutama anak cucu kita. Jangan bosan-bosan mengingatkan supaya mereka mau istiqomah mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, perjalanan Nabi ya selama 23 tahun menerima wahyu dari Allah yang dalam bentuk Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah punya sholat, sudah punya Al-Quran, punya tetangga yang baik. Susahnya apa toh hidup berarti? Nggak ada toh? Tidak ada toh? Tidak ada ya, alhamdulillah. Yang ada cuma alhamdulillah. Insya Allah matinya husnul khotimah. Ya Batan? Matinya husnul khotimah ya. Kenapa? Karena insya Allah jenengan itu tidak susah. Tidak mengalami kesusahan sebagaimana susahnya dulu Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Yang dialami Nabi itu karena Nabi kepengen kita umatnya menjadi khaira ummah. Supaya menjadi umat yang terbaik. Dan yang ketiga tadi, hindari penyakit SBU tadi. Apa penyakit SBU? Sumun bukmun umyun. Setan budak. Apalagi? Setan bisu sama babi buta. Setan budak kalau dengar kebaikan angel, ya toh. Kalau dengar kebaikan tutup kuping. Setan bisu kalau melihat yang jelek nggak mau mengingatkan, malah melu-melu ngomong sing elek. Itu setan gagu. Babi buta ya, serobot sono, seruduk sana, seruduk sini, tidak ngerti aturan, semuanya ditabrak. Sing penting aku bati, yang penting saya bahagia, sing penting aku seneng, mergo wong liyane susah, bukan urusanku. Nah, nggak boleh begitu. Jadi jangan sampai kita kena penyakit SBU tadi, sumun bukmun umyun ya. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan ibu-ibu yang ada di Kosaka ini tambah istiqomah. Demikian Abi tutup dulu tausiahnya ya dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.